Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya yang telah menyertainya, membantunya di dalam berdakwah, menegakkan dakwah ilallah ini. Dan juga kepada para sahabat-sahabatnya yang telah berkorban, mengorbankan hartanya, tenaganya, bahkan mengorbankan nyawa untuk membela dakwah Islam ini. Juga selawat dan salam semoga dicurahkan, tersampaikan kepada orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi orang yang baik itu bukan pekerjaan yang mudah. Menjadi orang soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah bukan pekerjaan yang gampang. Karena syaitan, iblis, berusaha menghalangi manusia untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Yang diinginkan setan adalah kita ini menjadi orang yang durhaka kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak sholat, tidak melakukan kebaikan, dengan melakukan kemungkaran, meninggalkan kewajiban, mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diinginkan oleh syaitan, iblis laknatullah alaih. Dengan berbagai macam cara dia usahakan manusia itu untuk menjauhkan dari agamanya, menjauhkan dari Al-Quran, menjauhkan dari sunnah Nabi, menjauhkan dari masjid, menjauhkan dari orang-orang beriman. Ini memang targetnya iblis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang setan ini membuat manusia itu sakit. Ada di tubuh yang sakit, diperiksa medis nggak ada penyakitnya. Ada di perut sakit, diperiksa medis tak ada sakit perutnya. Atau sakit-sakit yang lain yang tidak bisa dijumpai dengan medis. Bahkan makan makin banyak, tubuh makin kecil. Pandangan makin kabur. Pandangan itu kosong. Ada tingkah-tingkah yang aneh. Bahkan banyak yang meregang nyawa. Ini disebabkan oleh penyakit ain. Ain disebabkan pandangan. Pandangan yang disertai kebencian atau pujian yang tidak disebutkan nama Allah ketika memujinya. Itu dapat menyebabkan penyakit bagi yang dipuji. Baik yang dipuji itu makhluk bernyawa, manusia, dipuji anak ini, oh anak ini cantik begini, akhirnya anak itu bisa sakit, menjadi jelek, kurus. Atau binatang yang dipuji, atau benda-benda lain seperti mobil, kulkas, atau benda-benda yang lain yang dipuji, itu bisa membuat benda tersebut mudah menjadi rusak. Jemaah dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena penyakit ain ini berbahaya bagi orang yang terkena ain, maka Nabi pernah mengajarkan beberapa cara untuk pengobatannya. Jangan caranya datang ke dukun, datang ke orang pintar, karena perbuatan ini dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ancam dengan siksaan yang sangat besar. Allah katakan, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malizolimina min ansor. Sungguh-sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, yang pantas baginya neraka, wa malizolimina min ansor, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zolim. Zolim di sini adalah kesyirikan. Allah tidak akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang mati dalam melakukan kesyirikannya. Kesyirikannya dibawa ke dalam kuburnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kedukun dilarang, ada solusi yang tepat untuk membersihkan penyakit ain, yang pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa cara. Cara yang pertama adalah memandikan orang yang berbuat
memandikan orang yang berbuat al-ain. Jadi jika diketahui dengan pasti bahwa seseorang adalah penyebab ain, perintahkan kepadanya untuk mandi. Jadi kalau mungkin yang dicurigai saya misalnya, saya puji seseorang itu, orang itu terus kena penyakit, tubuhnya makin memburuk, demam, sakit, gak selera makan, panas dan lain sebagainya. Setelah saya memujinya, maka perintahkan saya itu untuk mandi, disuruh mandi. Kemudian air bekas mandi orang tersebut diambil, lalu disiramkan kepada orang yang terkena ain. Si penderita yang terkena ain tadi, dari arah belakangnya, insya Allah si penderita akan sembuh. Ini penyembuhan yang pertama. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayb radhiyallahu anhu, ia berkata, ayah saya Sahal bin Hunayb mandi di lembah Qarar. Lembah Qarar itu adalah salah satu lembah yang terdapat di Madinah. Lalu ia melepaskan jubah yang dipakainya, sementara Amir bin Rabi'ah melihatnya. Sahal adalah orang yang berkulit sangat putih dan sangat bagus. Amir pun berkata, saya belum pernah menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan seperti sekarang ini. Sebagaimana aku tidak pernah melihat kulit gadis yang dipingit dan bercadar. Setelah kejadian itu, Sahal langsung merasakan demam dan semakin panas suhu tubuhnya. Hal tersebut diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta dikatakan kepada beliau bahwa Sahal tidak bisa mengangkat kepalanya. Beliau pun bertanya, apakah ada seseorang yang kalian curigai? Maka mereka serempak menjawab Amir bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil dan memarahinya seraya berkata, Alama yaktulu ahadukum akhahu alla barokta iktasillahu. Mengapa salah seorang di antara kalian ingin membunuh saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan untuknya? Sekarang mandilah untuknya. Setelah itu Amir bin Rabi'ah mencuci mukanya, kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lututnya, jari-jarinya, dan sebagian dalam kainnya di dalam bejana. Selesai mandi, air bekas mandi tersebut disiramkan kepada Sahal bin Hunayb dari arah belakangnya. Seketika itu Sahal bin Hunayb sembuh dengan izin Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ini cara yang pertama. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari bagian dalam kainnya. Ada yang berkata maksudnya adalah bagian tubuh yang menyentuh kain. Ada yang berpendapat maksudnya adalah kantong-kantongnya, dan ada juga yang berpendapat maksudnya adalah pinggulnya, karena ia merupakan cantolan kain. Al-Qadi Ibnu Arabi berkata yang jelas dan lebih kuat, bahkan benar adalah bagian kain yang menempel di jasadnya. Ini cara yang pertama. Jadi kalau tahu dicurigai orang yang memujinya, setelah itu benda-benda yang ada dipujinya atau orang yang dipujinya itu mengalami sakit, mengalami kerusakan, maka disuruh dia yang memuji itu mandi, di air mandi itu dimandikan atau disiramkan kepada orang yang dipujinya. Bahwa dalil-dalil disyariatkannya mandi bagi orang yang berbuat al-ain, salah satu di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqun walau kana say'un sabiqal qadari la sabaqatuhul ain wa idza istaqsala ahadukum faksilu. Al-ain adalah suatu yang benar adanya. Sekiranya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya al-ain akan mendahulunya. Ini hadis. Dan jika salah seorang di antara kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Jadi kalau kita memuji tanpa sengaja, orang itu kena sakit, kita disuruh mandi, udah jangan bebal, jangan keras kepala, kita mandi. Air mandi kita itu kita berikan kepadanya, kita basuhkan kepada orang yang terkena air itu. Semoga Allah mudahkan kesembuhannya. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana ya'murul al-aina fayatawaddau thumma yaktasilu minhul ma'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang yang berbuat al-ain untuk berwudu. Kemudian orang yang terkena pengaruh al-ain mandi dengan bekas air wuduknya. Berdasarkan hadis-hadis yang kita sampaikan tadi,
dapat dijadikan landasan atas disyariatkannya berwudu atau mandi bagi orang-orang yang terkena pengaruh al-ain dari air bekas wudu atau mandi orang yang menyebabkan ain tersebut. Ini cara yang pertama. Insya Allah kita akan terangkan pada video berikutnya cara yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.